Halo semuanya, kita kembali lagi di episode yang terbaru untuk belajar Alkitab atau Bible Literacy. Ternyata penting sekali ya untuk kita bisa memahami teks kuno ini, Alkitab kita berusia kuno. Namun dengan kita bisa mempelajari dan memahaminya dengan benar, kita bisa melihat relevansinya dan akhirnya bisa mendapatkan makna sesungguhnya dari membaca Alkitab. Dan hari ini juga masih bersama dengan Pastor Eve. Kita akan melanjutkan ya Pastor pembelajaran kita Ya, dari 2 episode sebelumnya. Namun kali ini yang saya mau mengajak juga teman-teman pembelajar untuk bisa lebih dalam lagi melihat overview Alkitab kita nih Pastor. Karena kan di episode sebelumnya kita tahu Alkitab terdiri dari 66 buku. ya, Jadi sekalipun kelihatannya satu buku, satu jilid, tapi ini ada 66 buku berbeda dengan kurang lebih ada 40 penulis yang teridentifikasi yang mungkin right. menuliskan kitab-kitab yang ada di buku ini. Lalu dalam jarak waktu yang cukup jauh juga dari kita, rentang waktu yang juga cukup jauh juga dari kita. Jadi buat saya pribadi perlu sekali nih memahami apa sih profil atau overview dari Alkitab kita, karena semakin kita memahaminya, semakin efektif kita mempelajarinya. Gitu, Right. Pastor If. I think sebelum kita lihat berkenalan ya dengan overview daripada Alkitab, saya teringat dengan firman Tuhan ini dulu Niki ya. Jadi juga supaya teman-teman yang mengikuti pembelajaran ini bisa diberikan inspirasi lagi gitu ya. Ada satu ayat dari Mazmur 119 ayat 18. You may open the Bahasa version on that. Mazmur 119 ayat Mazmur 119 ayat 18 ya. Saya bacakan kalau dari English version. Open my eyes that I may see wonderful things in your law. You wanna read it bahasa? Mazmur 119 ayat 18, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Ada dua hal di sini yang kita bisa garis bawahi ya. Ini dalam introduction kepada Alkitab. Jadi supaya juga hati kita siap, dalam artian memang ada hal-hal yang kita bisa kutip dan pelajari dan coba melihat dari informatifnya gitu ya. Namun sebelum ke sana saya mau mempersiapkan dulu bahwa ternyata di firman Tuhan ini dijanjikan that there are wonderful things stored up in the law of God. Ada hal-hal yang kalau bahasa Indonesia bilang ajaib ya. Keajaiban-keajaiban. Right. Ada hal-hal yang ajaib yang sebetulnya terkandung di dalam the law of God atau di dalam perkataan firman Tuhan. Saya membayangkan hal-hal yang ajaib ini seperti kalau kita melihat sebidang lahan, hutan, berbukit-bukit gitu ya. Dan ternyata setelah diteliti oleh para ahli geologi, ternyata di kedalaman berapa ratus meter di bawah ternyata terkandung batu bara atau terkandung emas gitu ya. Di kedalaman berapa ratus atau nggak tahu ribu meter ke bawah itu ternyata ada kandungan emas. Dan itu ditemukan setelah ahli geologi bekerja. Mungkin dengan kalau sekarang sudah bisa dari foto satelit bahkan ya bisa melihat lapisan tanah yang ke dalam itu ternyata mengandung emas gitu ya dengan ilmu pengetahuan yang mutakhir. Jadi ada hal-hal yang indah, yang mahal, yang punya nilai jual sangat tinggi gitu ya. Ternyata ada di kedalaman tertentu yang kalau hanya dilihat dengan mata biasa atau mata awam di atas permukaan tanah kayaknya kurang menarik gitu ya. Mungkin timbunan-timbunan apa juga ada banyak di atas situ teronggok gitu. Tapi ternyata di bawahnya mengandung suatu kekayaan. Nah, demikian halnya juga dengan perkataan firman Tuhan. Jadi saya mau mempersiapkan juga teman-teman sesama rekan pembelajar Alkitab bahwa di dalam firman Tuhan tersimpan hal-hal yang ajaib. Oh, ini sudah sangat terbukti ya, dari generasi ke generasi ada begitu banyak kehidupan orang-orang yang diubahkan dan ditransformasinya tuh nggak kira-kira. Tercatat, terrekord di dalam catatan firman Tuhan juga orang-orang yang mengalami kehidupan yang sangat berubah secara radikal ya. Nggak usah jauh-jauh, dalam silsilah Yesus Kristus kita temukan beberapa wanita di situ yang
hidupnya penuh skandal dan diubahkan Tuhan ya. Banyak murid Yesus juga yang seperti itu. Orang yang berjumpa dengan firman Tuhan, firman yang hidup, itu memang menemukan keajaiban gitu. Hidup mereka sendiri diubahkan. Lalu dengan membaca Alkitab, kehidupan orang-orang banyak kesaksian dari angkatan ke angkatan. Saya ngomong bukan cuma satu generasi ya. So that transformative power of the word of God is still available karena kandungan keajaiban dari perkataan firman Tuhan itu masih ada sampai sekarang. Amin. Right? Nah, itu ada di situ. Jadi get ready and be anticipative gitu ya. Jadi sangat mengantisipasikan untuk menemukan keajaiban itu. Namun ayat ini dikatakan open my eyes that I may see. Ya, singkapkan. Nah, itu dia. Mata kita ini ternyata perlu disingkapkan atau mungkin penglihatan kita perlu disingkapkan. Orang yang melihat belum tentu melihat gitu loh. Jadi tentu ini nggak bicara mengenai kemampuan jasmani ya. Rasul Paulus mendoakan jemaat di Efesus dengan mengatakan jadikan mata hatiku terang. Jadi bukan mata fisik ya, ada mata hati. Jadikan mata hatiku terang supaya aku bisa melihat jalan-jalanmu. Nah, artinya this should be a prayer I think. Ya, kita mesti minta ini. Tuhan buka mataku, singkapkanlah mataku, penglihatanku supaya aku bisa menemukan that I may see hal-hal yang ajaib dari perkataanmu. Lalu ada ayat yang berikutnya. Ini juga untuk mempersiapkan kita dalam sikap yang penuh antisipasi ya. Dari Mazmur 119, masih 119 ayat 130. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini, the unfolding of your words gives light, it gives understanding to the simple. Bahasa Indonesia? Bila tersingkap, jadi masih pakai kata kerja yang sama nih ya, Pastor. Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ini saya baca terjemahan yang lain, saya ada kasih samping catatan ya di Alkitab saya, in experience or simple. Right. Nah, ada terjemahan yang itu saya baca nih ya. The revelation of your words brings light and gives understanding to the inexperienced. Jadi memang bahasa Indonesia langsung mengutip inexperienced ini adalah orang-orang bodoh. Ya, inexperienced mungkin orang yang nggak punya pengalaman. Saya sering menyebut diri saya rookie. Ya, and maybe forever rookie. Kapan sih kita pernah bilang, I've got it gitu kan? Sedangkan Rasul Paulus, murid seorang Gamaliel, ya saya sering kali mengutip namanya buat para pembelajar firman Tuhan, ini akan exciting sekali nanti satu saat kalau sampai kita tiba di surat-surat Rasul Paulus dan belajar mengenai sosok hamba Tuhan ini. Memang dia sangat brilliant gitu ya. Namun at one point dia berkata, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku sudah mencapainya, aku belum nyampe gitu loh. Tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Lalu berlari pada apa? Pada hadiah panggilan surgawi. Itu yang ada di depannya. Jadi kalau seseorang yang sangat brilliant aja, brilliant thinker seperti seorang Rasul Paulus, seorang Paulus ya, bisa berkata, aku belum nyampe. Dia masih consider himself apa? Rookie gitu ya, inexperience, belum nyampe gitu kan. Ini kan sangat humbling ya, betul-betul sikap yang rendah hati untuk mengakui itu secara tertulis. Itu surat kepada suatu jemaat ya, dan dia akui itu. Aku sebenarnya nggak nganggap aku udah nyampe loh, telah memperolehnya. Aku melupakan apa yang di belakangku. Nah, jadi dalam sikap yang seperti itu, the revelation of your words bring light and gives understanding to the inexperienced. Jadi pada saat firman Tuhan itu tersingkap, ya, kekayaan yang ada di bawah permukaan tanah yang memang butuh ekskavasi, kalau itu tersingkap pada saat harta karun keajaiban dalam firman Tuhan itu tersingkap, kita bisa lihat ada di situ, maka dikatakan it brings light. Ya. Itu kalau bahasa Indonesia tadi bilang apa? Terang. Iya. Memberikan pengetahuan ya. Pengetahuan. Iya, menerangi terang, gitu. Ada pengetahuan. Gelap itu adalah ignorance, tidak tahu. Iya. Memberikan terang dan gives understanding, memberikan pengertian. Ya, kita tahu dalam Amsal dikatakan in all you're getting, get understanding, dapatkan pengertian gitu. Memberikan pengertian kepada orang bodoh. Orang yang tidak punya pengalaman,
ya kan? Nah, jadi ini adalah antisipasi kita pada saat kita mau belajar dan menggali firman Tuhan. Semoga Ya. semua teman-teman yang turut dalam perjalanan ini, this is pilgrimage ya. Kita lagi seperti musafir ya, yang sedang berkelana, sedang berjalan dengan Tuhan memimpin kita ya, dan kita berkelana dalam firman-Nya, mengenali, belajar berkenalan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Biar ini menjadi passion kita. Ya, kita ingin supaya mata kita disingkapkan, diberikan pewahyuan, bahasa Inggris menggunakan the revelation. Jadi ada revelation, diwahyukan kepada kita firman perkataan yang tertulis ini. Oke, now mengenai Alkitab sendiri, kita kenalan ya. Tadi Okina sudah sempat menyebutkan, memang betul ada 66 buku. Jadi kalau kita lihat dari buku yang setebal ini, nah ini Alkitab yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nah ini adalah buku-bukunya gitu ya. Jadi kitab-kitabnya di dalam Alkitab ini ada 66. Jadi kalau kita membawa sepertinya satu buku ini, sebetulnya di dalamnya ada 66 buku. Nah ini sebetulnya akan memberikan kepada kita antisipasi, oh aku sedang membaca 66 buku. So that's kita bisa getting ready gitu ya, tahu bahwa ada 66. Jadi bukan hanya satu, dalam satu itu ada 66. 40 penulis, banyak juga ya penulisnya. Lalu kemudian sebetulnya tertulis dalam 3 bahasa. Jadi bahasa asli Alkitab itu ada 3 bahasa. Ya, ada bahasa Ibrani, Perjanjian Lama ya, ditulis dalam bahasa Ibrani kebanyakan, kecuali ada separuh kitab Daniel dan ada 2 pasal dalam kitab Esra. Itu ditulis dalam bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu saya sebut sebagai the sister language dari bahasa Ibrani ya. Nah, jadi ada bahasa Ibrani, bahasa Aramaik itu di Perjanjian Lama. Kemudian ada bahasa Yunani, itu digunakan untuk penulisan Perjanjian Baru. Dalam salah satu tulisan yang saya baca disebutkan Aramaik itu seakan-akan menjadi transisi kultural ya. Jadi dari Hebrew, before they get ready to embrace the Greek language, there is this Aramaic in between gitu kan. Nah, oke, lalu daerah geografisnya ada 3 benua di sana. 3 benua. Jadi kita bisa mengantisipasi perjalanan dan area-area yang disebut secara pemetaan itu ada 3 benua. Tentu ada satu nafas dan satu tema. Ya, satu nafas Allah di situ, satu nafas Tuhan di sana, dan satu tema sentral. Jadi ada benang merah yang merajut ke 66 buku itu secara konsisten dari awal ke akhir, ujung ke ujung. Itu kerennya Alkitab ini ya, Pastor. Itu keren banget. 40 penulis yang mungkin tidak saling kenal karena beda tahun kelahiran, tahun eksistensinya juga beda, tapi bisa terajut dengan satu benang merah yang sama pesannya. Ini kalau kita mau lihat lebih dalam aja ya, sebelum kita masuk ke slide saya yang berikutnya, adalah begini loh Ki. Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu kan 66 buku. Masa penulisannya itu kurang lebih 1.500. Ya, jadi masa penulisan ya, rentang penulisan. Jadi buku ini, Alkitab ini ujung ke ujung masa penulisannya itu 1.500 tahun. Nah, Anda bisa bayangkan buku-buku yang diterbitkan sekarang kalau ditanya ya, ada penulis-penulis terkenal yang bisa menceritakan masa penulisannya mungkin 1 tahun, 2 tahun. Ya, dia nulis 1 orang gitu ya. Satu orang melakukan research ya. Biasanya bertahun-tahun. Ya, ada novelis-novelis yang saya juga ikuti perjalanan karirnya, dan kalau dia cerita masa proses penulisan gitu ya, ya 1 tahun, 2 tahun gitu untuk menulis gitu kan. Nah, ini 1.500. Nah, kalau udah jelas dong, kalau ditulis 1.500 tahun, wow, itu peta perjalanan politik juga kan, kultur sudah kemudian berubah-ubah gitu ya. Tetapi ternyata message-nya masih, sentralisasinya masih sama. Masih benang merahnya masih nyambung. Dari masa rentang penulisan 1.500 tahun. Nah, lalu yang menarik juga adalah tadi 40 orang penulis.
40 orang penulis itu ternyata mereka datang dari latar belakang yang berbeda. Berbeda-beda. Dari strata ekonomi sosial yang berbeda. Ya. Ada filosofer, ada Raja, raja, nabi. ya, yang keren juga modelnya kayak Musa, itu kan prince Ya, dia levelnya, ya. Tapi juga ada Amos, apa namanya? Orang gembala, Yes, petani. petani, lalu ada ada nelayan, ya kan? Jadi mulai dari level paling tinggi dalam kelas sosial masyarakat sampai level yang rendah. Ya. Ada di sana semuanya. Jadi ini luar biasa kan, 40 orang penulis. Mereka punya latar belakang yang berbeda-beda. Personality yang berbeda-beda. Personality-nya berbeda-beda. Lalu ditulisnya juga dari lokasi yang berbeda-beda. Ada yang ditulisnya pada saat lagi di penjara, ada yang ditulisnya pada saat lagi di daerah pembuangan, ya kan? Macam-macam ditulisnya di tempat yang berbeda-beda dari lokasi yang berbeda-beda. Ya. Nah, bayangkan bahwa orang itu kalau sudah hidup di zaman yang berbeda, jadi 40 orang penulis Alkitab ini hidup di zaman yang berbeda, udah zaman yang berbeda, latar belakang kelas sosial masyarakatnya pun berbeda. Latar belakang mungkin pendidikannya, exposure-nya berbeda gitu kan. Kok bisa masih nyambung gitu kan pesannya, kecuali ada tangan Tuhan yang tidak terlihat yang sedang merajut suatu pesan. Kecuali ada satu inspirasi yang sama yang mereka alami di masing-masing zaman. Jadi itu aja sebetulnya sudah sangat ajaib. Betul. Itu aja sudah beyond our thinking and imagination. Belum ada buku yang seperti itu ya Pastor. Belum pernah ada yang sekeren itu gitu ya. Jadi ya coba aja bayangkan misalnya Evelyn punya pendapat mengenai satu isu sosial pada saat ini gitu ya. 40 tahun lagi, boleh nggak diinterview satu orang lagi yang hidup pada zaman itu dan tanya mengenai isu tersebut. Apakah pendapatnya masih selaras dengan apa yang saya pendapatkan sekarang? 100 tahun dari sekarang, masih bisa ngomong lagi nggak dengan isu yang sama? 500 tahun dari sekarang, masih bisa ngomong lagi nggak mengenai isu yang sama dari mungkin seseorang yang beda latar belakang? Itu kan susah buat kita mencerna. Tapi dalam masa 1500 tahun, ada 40 orang yang hidup di waktu zaman-zaman yang berbeda menulis suatu pesan untuk pada masa mereka, dan pesan yang mereka tulis itu memiliki benang merah ya yang tersambung dari angkatan ke angkatan. Itu keren banget. Iya. Dan walaupun sudah berakhir penulisannya di abad pertama, relevansinya masih sampai ke abad 21 ini ya Pastor If ya. Right. Jadi mereka juga mungkin para penulis tidak membayangkan sebelumnya, tadinya mungkin kitab-kitab atau surat-surat itu ditujukan oleh penerima tertentu atau kelompok tertentu dengan tujuan tertentu. Makanya ditulis dengan gaya seperti itu dan latar belakang seperti itu. Namun saya rasa mereka tidak membayangkan bahwa pesan itu, buku itu, tulisan-tulisan itu sampai juga di abad sekarang. Dengan proses yang sangat panjang dan masih terjaga oleh tangan Tuhan. Betul. Ya, nanti kita mungkin akan tiba pada satu session di mana kita bicara bagaimana Tuhan menjaga, preserving His word, His very own word, dari angkatan ke angkatan. Itu waktu saya baca sejarahnya dan melihat bukti-buktinya, itu sih mengagumkan sekali. Kita tahu sekali ada tangan perkasa yang memang menjaga ini semua ya Pak, dari zaman ke zaman. Betul. Ya. Oke, now ada 66 buku tadi ya. Jadi di Alkitab setebal ini nih ada 66 buku. Terus bagaimana dong kita melihat? Ya kalau mungkin membayangkannya kayak kita nenteng Alkitab tuh sama kayak kita mendatangi rak buku. Atau kita mendatangi suatu library gitu ya. Kita tahu kalau kita datang ke suatu library atau toko buku lah, mungkin nggak tahu sekarang orang masih ke library nggak ya, masih ke perpustakaan, ke toko buku lah, nggak tahu masih ke toko buku apa enggak gitu ya. Tapi kalau kita ke toko buku itu Anda akan lihat bahwa ada penggolongan-penggolongan gitu ya. Dikategorikan. Ada kategori-kategori. Nah, jadi artinya tidak semua buku itu sama yang ada di toko buku itu. Betul. Ya. Nah, juga demikian sebetulnya dalam Alkitab ada 66 buku, tidak semuanya berjenis sama atau bergenre yang sama.
Oh, jadi 66 itu ada keragamannya. Yes, ada keragamannya. Dan akan menolong pada saat kita memahami genre atau literatur, jenis literatur daripada buku yang kita baca dari 66 itu untuk kita approach-nya seperti apa. Betul, betul. Ya? Betul, ya. Karena antara buku fiksi dan non-fiksi saja kita Udah lain beda kan? approach-nya. Udah lain kan Yes, caranya kan? betul. Kita baca buku teknik. Buku teknik juga beda. Sama baca buku novel. Dengan buku Oh, manajemen lain juga pun. beda. Iya kan? Dengan buku manajemen, buku Biografi juga beda. betul sekali. Nah, jadi seperti itu. Waktu kita memahami genrenya, kita akan kemudian bisa lebih ancang-ancang nih untuk approaching the book gitu ya, untuk bisa baca bukunya. Nah, jadi oke, kita mau lihat genrenya ya. Ini saya tulis di sini mengenai genre ya, mengenai genre daripada Alkitab. Di situ ada, saya gambarkan ada pie besar gitu ya. Dan dalam circle besar itu kita lihat potongan terbesar yaitu 60% daripada pie chart itu adalah genre yang berbentuk narasi sejarah. Nah, ini 60% narasi sejarah ya. Lalu kemudian 20% adalah tulisan nabi, 7% surat-surat, lalu ada buku-buku hikmat itu 6%, kemudian puisi 5%, lalu yang paling tipis genrenya adalah apokaliptik. Nah, oke, sekarang coba kita lihat ya. Narasi sejarah itu. Ki, are you familiar with narrative? Oh ya. Format gaya of penulisan. Ya, gaya penulisannya. Ya. Can you share what do you have in mind? Gitu? Gaya penulisan naratif itu ya karena saya juga pembaca. Nah, gitu dia saya makanya. Saya suka cerita pendek, cerpen. Kalau mau panjang novel ya. Tentu saja dalam gaya penulisan naratif itu sudah jelas ada plot, ada ceritanya jelas, mengenai apa, ada klimaks juga, ada pengenalan tokoh, pengenalan kisah, lalu klimaks, penyelesaian masalah, unsur waktu ada di sana, tempat dijelaskan, sangat bisa mudah dimengerti, paling mudah dipahami, ya sama seperti kita baca cerita. Iya. Dan nggak butuh rumit-rumit ya mikirnya. Ya, tidak rumit. Orang kita lebih mudah bisa masuk di dalam cerita itu, ya kan? Betul. Nah, itu adalah 60% Ki. Dari Alkitab tebel ini itu 60% yang modelnya, genrenya seperti itu. Jadi pada dasarnya 60% kemungkinan kita bisa paham tulisan dalam Alkitab, right? Ya, karena gaya penulisannya cukup bisa dimengerti ya oleh kita. Yes, ya. Makanya kan juga orang senang nonton film, senang nonton drakor berseri-seri, ya suka nonton sinetron. Itu karena gaya bercerita, ya. Kita apalagi kita orang-orang Indonesia, kita senang bercerita. Kita mudah menerima pengajaran yang dimasukkan dalam unsur cerita. Ya kan banyak hikmat-hikmat yang bisa diperoleh lewat kisah-kisah, hikayat-hikayat. Karena memang dalam bentuk bercerita itu pesan mudah disampaikan, lebih general, audiensnya bisa masuk ke sana. Iya. Nah, jadi ini juga akan menolong kita untuk nggak jiper ya, untuk Anda pembaca Alkitab yang mungkin baru untuk mulai membaca, 60% tuh kita bisa mulai, wah sudah bisa melegakan, cukup melegakan nih ya. Nah sekarang coba kita lihat uraiannya, buku-bukunya yang mana aja nih ya, yang bentuknya narasi sejarah. Namun sebelum kita lihat bentuk bukunya, sekarang kalau tadi bilang mengenai membacanya ya, jadi rupanya ada saya bikin panah atas bawah tuh, makin mudah, makin sulit. Jadi rupanya narasi memang adalah genre, salah satu genre di Alkitab ya, jenis penulisan yang paling mudah dibaca. Tadi kita udah sepakati. Paling mudah dipahami. Paling mudah dipahami, paling mudah dibaca. Yang paling sulit itu adalah apokaliptik. Ya. Ya, tapi kan dia 2%. Ya. Ya, all the other books is all in between ya. Jadi di situ setelah narasi itu tulisan nabi itu yang kemudian bisa dibaca. Lalu kemudian makin sulit ya, hikmat, lalu surat-surat, lalu puisi. Ya. Baru klimaksnya nanti di apokaliptik. Ya. Nah, dengan begini kan sebenarnya
kita bisa melakukan suatu strategi membaca. Ini kita ngomong membaca dulu ya. Kalau masih ingat kita pernah mengulas mengenai Bible literacy sama Bible fluency. Jadi jangan serta-merta mau dapat fluensinya kalau belum membaca. Jadi bagaimana kita bisa giat membaca Alkitab dulu kan? Nah ini yang saya rindukan gitu supaya di buku-buku yang tebal ini ya, buku Alkitab yang setebal ini adalah Alkitab versi bahasa Indonesia, tidak kemudian menjadi sesuatu yang patah semangat membuat kita patah semangat. Jadi gue mau mulai dari mana dulu nih? Mulai dari mana ya? Bacanya yang mana dulu? Baca Mazmur kah? Amsal kah? Betul, banyak banget nih. Mulai dari mana dulu gitu. Matius nah, iya. Jadi kalau kayak gini kan sudah bisa ada strategi membaca ya. Jadi kalau misalnya narasi terus tulisan para nabi. Tadi tulisan para nabi itu 20%. So you get 60 plus. Jadi pada dasarnya kalau mau tahu bagaimana memulai membaca Alkitab, mulailah dari yang cara memahaminya paling mudah. Ya, jadi narasi sejarah ini ya Pastor. Right, narasi sejarah sudah 60%. Tulisan para nabi 20%. So you got 80% of your Bible you read it gitu loh. Nah, jadi ini akan menolong sekali memahami ini ya. Nah, sekarang buku-bukunya apa saja ya? Narasi itu tadi narasi sejarah kan ya. Kalau kita ngomong buku sejarah di Alkitab itu tentunya dimulai dari 5 buku Pentateuch itu ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. The 5 Book of Moses, ada yang bilang the 5 Book of Moses, itu ada 5. Lalu lanjut sampai ke kitab Raja-Raja. Itu bentuknya sejarah. Jadi bisa dibaca terus tuh ya. Kalau mau nyambung ya ke 1-2 Tawarikh boleh. Ya, itu kan mengutip lagi kitab Raja-Raja itu dia. Tapi dari pencatatan dari angle yang sedikit berbeda. Ya. Nah, jadi itulah sejarah Perjanjian Lama. Nah, kemudian kalau di Perjanjian Baru, kitab narasinya apa? The Gospels, ya. Berarti ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sampai dengan Kisah Para Rasul. Itu kita baca semuanya. Nah, itu narasi dan sejarah. So, you can pocket that. Kan gitu. Nah, lalu yang berikutnya apa? Tulisan Nabi sudah jelas. Banyak kitab-kitab di Perjanjian Lama yang memang adalah kitabnya nabi-nabi. Ada nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Nah, tinggal dibaca semua, itu adalah tulisan para nabi. Udah. So, by having those two, you already have 80%. 80% dari Alkitab sudah bisa dibaca dan lebih mudah untuk bisa difahami. Untuk membaca. Ya kan? Nah, baru kemudian di situ ada kitab hikmat. Ya. Nah, hikmat itu ada di bawah tulisan para nabi. Hikmat di sini adalah apa? Kitab-kitab hikmat itu adalah Amsal, kitab Amsal, Ayub, Pengkhotbah. Itu adalah kitab hikmat. Ya. Lalu untuk kitab-kitab puisi adalah Mazmur dan Kidung Agung. Itu kitab-kitab yang sifatnya poetik ya. Tulisan-tulisan puisi. Apa sih bedanya puisi dan kitab hikmat itu? Kalau puisi itu deretan kata-katanya lebih panjang dari kata-kata hikmat. Ya, sehingga karena itulah puisi dibutuhkan extra skill, dibutuhkan pemahaman yang lebih lagi untuk memahami bahasa kata-kata kiasannya. Karena kata-katanya banyak berupa kiasan, majas, metafora, itu memang. Kemudian kan sama seperti teknik penulisan puisi ya, apa ada B, A, B. Jadi tidak langsung direct pesannya. Yang nggak direct gitu. Jadi kita mesti lihat susunan atau cara penulisan puisi untuk kemudian bisa melihat makna dari tulisan tersebut. Makanya beda dari kita membaca narasi loh. Beda. Ya sama lah kita membaca novel sama membaca buku puisinya. Karya sastra yang berupa puisi. Puisi dari siapa? Pujangga yang baru saja meninggal dunia, Sapardi Djoko something. Saya lupa ya. Ya kalau nggak salah puisinya apa tuh, Senja atau apa gitu. Nah itu nggak mungkin kita bisa pahami seperti kita membaca bulan Juni. Hujan di bulan Juni. Kita nggak mungkin bisa memahami puisinya itu atau membacanya seperti kita membaca karya novel narasi yang lain.
karena lain cara penulisannya pun berbeda, Betul. ya. Nah, itulah tadi puisi dan kata-kata hikmat. Nah, kemudian kalau surat-surat ini kita temukan di Perjanjian Baru, ya. Ada surat-surat gereja ditujukan untuk jemaat tertentu, ya. Ini surat-surat untuk jemaat di Roma, jemaat Korintus, jemaat Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Nah, itu ya. Lalu ada surat pastoral. Ini ditujukan untuk pemimpin jemaat. Jadi ada Titus, ada Timotius di situ. Lalu ada golongan surat yang ketiga yang tidak termasuk kepada surat untuk gereja atau surat untuk pemimpin jemaat. Yes. Jadi ini apa disebut dikategorikannya surat-surat umum. Nah, surat-surat umum ini adalah Ibrani, Yakobus, Yudas, 1, 3 Yohanes, 1, 2 Petrus. Ini adalah surat-surat yang digolongkan pada surat-surat umum. Nah, yang terakhir adalah apokaliptik. Apokaliptik ini adalah mengenai tulisan akhir zaman. Memang agak sulit dibaca karena penuh dengan alegori, metafora, dan kata-kata yang sulit, dicampur juga dengan ada gaya puisinya juga di dalamnya. Ini adalah kitab Daniel, Yehezkiel, Zakaria, dan Wahyu. Nah, ini kira-kira gambaran daripada genre Alkitab, buku-buku di Alkitab, sehingga kita bisa ancang-ancang untuk approach kita nanti bagaimana di dalam membaca teks buku-buku tertentu tersebut. Ya, jadi ini cukup mencerahkan. Kalau gitu saya kan. bisa tambahkan juga, Pastor, jadi saya perhatikan Alkitab kita juga itu secara teknis memang sudah disusun berdasarkan antisipasi itu ya. Jadi dalam penggolongannya ya. Iya, 5 buku pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu adalah naratif sifatnya ya, 5 buku Musa. Lalu berikutnya kalau dari Yosua, all the way sejarah itu. Ya, itu semua sampai ke Esther sejarah. Lalu Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung itu adalah hikmat dan puisi. Right. Lalu Yesaya, terus Yeremia sampai Maliaki, ini adalah nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Besar karena panjangnya tulisan, bukan karena badannya besar. Bukan ya, bukan loh. Lalu bukan loh. Kita masuk ke Perjanjian Baru, 4 buku pertama itu adalah Injil, itu gaya penulisannya naratif juga, ya lebih ke biografi juga mengenai Yesus Kristus. Lalu kita masuk ke gaya mencakup sejarah juga di sana, Kisah Para Rasul. Lalu surat-suratnya Rasul Paulus untuk jemaat-jemaat itu dari Roma, terus sampai ke surat-suratnya Rasul Paulus kepada pemimpin-pemimpin gereja, Timotius, Titus. Lalu masuk ke surat-surat umum, Ibrani yang kita belum tahu siapa penulisnya ya, Pastor ya. Namun ini penuh dengan teologi tingkat tinggi nih kalau kita baca Ibrani. Lalu kita masuk ke surat Yakobus, surat Rasul Petrus, surat Rasul Yohanes, surat Yudas, dan lalu Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Jadi Alkitab kita memang sudah mengakomodasi supaya kita bisa mengantisipasi pindah buku apa, oh ini lain nih gaya penulisannya, jadi perlu siap-siap. Right. Now, itu tadi perkenalan mengenai gambar besarnya Alkitab. Besar ya, dari gaya penulisannya ya, Pastor. Ya, at least dengan rangka ini ya, ini akan menolong kita untuk bisa menuntun para pembaca mula-mula ya, artinya you are at your beginning phase in reading the Bible. Ini adalah pengalaman pertama ya, mau membaca Alkitab, mau baca dari mana dulu. Ini teman-teman bisa memberi pencerahan gitu ya. Jadi nggak langsung agak jiper gitu melihat, mau mulai dari mana, bukunya tebel banget gitu ya. Gue juga aja nggak mau baca buku sekolahan gue. Sekarang musuh baca buku ini gimana gitu ya. Nah itu tadi. Oke. Mungkin juga yang berikutnya yang kita akan coba ulas dan hadirkan di sini adalah the various translations of the Bible. Ya, itu makanya ini kita saat ini hadir dengan ini baru beberapa ya. Ya, ini baru beberapa. Baru beberapa. Terjemahan. Jadi ini kenapa dihadirkan, karena memang ada orang yang tanya, oke, saya mau membaca deh. Kalau gitu, can you recommend me a good Bible? What is the best Bible I should have? Nah, kan gitu. Jadi orang kalau sudah terinspirasi kayak gitu, yang sesuai bahasa asli kita.
ya Pastor ya. Dan memang amazing ya, kita juga perlu mengucapkan terima kasih nih untuk para penerjemah Alkitab juga yang udah pasti Ya, mengambil waktu bertahun-tahun. Berdasarkan artikel yang pernah saya baca itu lebih dari 2.400 terjemahan yang sudah tersedia di dunia ini. mhm. Itu kan pekerjaan yang wow, itu luar biasa sekali. Dan bahkan Indonesia juga masih terus berupaya ya Pastor untuk bisa menyediakan Alkitab terjemahan-terjemahan untuk suku-suku terpencil supaya firman Tuhan juga sampai kepada orang-orang di dalam suku-suku tersebut yang belum mengenal bahasa nasionalnya. Jadi Right. masih bahasa daerah. Itu saya kagum sekali dengan Ya kita mengucap syukur rasa untuk ya bisa memperjuangkan Alkitab. memperjuangkan itu ya. Kita mengucap syukur untuk penyediaan Tuhan atas hadirnya Alkitab saat ini Yes. di beberapa suku-suku Dan orang-orang yang mau ya di untuk Indonesia dan mengerjakannya. para penerjemah yang masih terus memperjuangkan Ya. melakukan proses terjemahan bagi suku-suku terpencil yang lain. Mm-mm. Ini kita ngomong di negeri kita ya. Baru di negara kita, Ya, betul. jadi if you can support Ya. ya, kita juga akan support upaya ini supaya Alkitab bisa sampai ke seluruh penjuru bangsa kita, sampai ke tempat-tempat yang terpencil, sampai semua suku di Indonesia bisa memperoleh dan membaca Alkitab. Tidak ada kesulitan untuk bisa membacanya. Bahkan bahasa Indonesia sendiri pun juga mengejar perkembangan bahasa ya, Pastor. Right. Alkitabnya tanpa mengurangi makna dari Alkitab itu sendiri, tapi sangat diperjuangkan karena kan bahasa sangat Dinamis. Ya. berkembang. Nah, itu dia tadi. Kalau orang tanya, nah ini yang kita mau coba hadirkan dan memberikan informasi juga ya. Kalau ada orang tanya dalam bahasa Indonesia, baiknya aku baca terjemahan Terjemahan apa yang mana, ya? ya. What is the best ya? Mungkin kalau bahasa Indonesia ya kita pergi ke toko buku, tentu ada yang sudah tersedia aja. Nah, nanti kita akan lihat di sini ya. Dalam bahasa Inggris saja, dalam bahasa Inggris banyak sekali terjemahan-terjemahan atau versi-versi yang versi terjemahan yang versi Alkitab, maksudnya bukan terjemahan ya, Bible versions in English gitu ya, sangat various, sangat beraneka ragam. Kalau Anda tanya, so what is the best? What is the best version? Nah, entar dulu nih sebelum saya berkata what is the best version, and I don't think I'm going to even say what is the best. Mungkin kita perlu lihat penjelasannya, then you can choose what would be the best for you, kan gitu ya. Jadi begini, rupanya di dalam penterjemahan Alkitab itu ada dua golongan besar gitu, kalau bisa disebut golongan, apa mungkin kurang tepat apa bagaimana gitu ya, tapi ada dua streams lah. Jadi dari metode atau cara penterjemahannya. Jadi kalau kita mau berkenalan nih ya, yang pertama itu dalam penterjemahan Alkitab ada yang disebut dengan formal equivalence atau terjemahan yang literal atau harafiah, atau mungkin saya katakan sini word for word ya. Jadi untuk proses terjemahan yang seperti ini itu bertujuan untuk sedekat mungkin bisa menghadirkan teks itu seperti bahasa asalnya, ya, menerjemahkan kata per kata, termasuk menjaga keaslian grammar atau tata bahasa, ya, sebagaimana di bahasa asal, kepingin bisa dihadirkan seperti itu gitu ya, diupayakan hadir seperti itu ke bahasa yang dituju gitu ya, dalam hal ini dalam bahasa Inggris, mempertahankan bentuk aslinya sehingga jejak kata asli mudah terlacak. Nah, namun upaya ini kemudian ada dampaknya akhirnya versi Alkitab dalam metode penterjemahan yang seperti ini lebih sukar untuk dibaca. Maksudnya lebih sukar apa? Dalam bahasa Inggris misalnya ya bahasa Inggris, tetapi rasanya kok kurang enak gitu loh. Nah, itu yang dimaksud lebih sukar ya. Nah, itu tadi formal equivalence. Ini metode yang pertama. Metode yang pertama. Metode yang kedua adalah functional equivalence. Functional equivalence atau terjemahan dinamis atau dynamic translation. Nah, ini model thought for thought. Ya, tujuan penterjemahan adalah untuk menjaga makna Ibrani dan Yunani dengan jalan transfer kata-kata dan istilah yang umum dimengerti dalam bahasa Inggris, sehingga memungkinkan terjadinya update gaya bahasa dan tata bahasa.
Hmm. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ada berkurang nuansa kalimat asli, tetapi masih bisa ditemukan jejak kata aslinya. Ya. Nah, dampaknya apa? Alkitab pada model terjemahan yang seperti ini lebih mudah dibaca, ya, lebih mudah dimengerti, tapi tetap terjaga akurasinya. Oke. Nah, jadi Anda sudah lihat ya, yang antara word for word tadi dan ini Thought for thought. thought for thought. Nah, lalu juga kemudian karena perkembangan bahasa yang juga dinamis dari generasi ke generasi yang makin kekinian juga, dirasa perlu ada model terjemahan lagi yang ketiga. Ya, saya sebut terjemahan, tapi juga ada yang menyebut bukan terjemahan, ini kan just paraphrasing aja gitu ya. Nah, ini adalah memang terjemahan bebas atau paraphrasing. Tujuan terjemahan ini, penerjemahan ini adalah mengkomunikasikan ide atau intisari teks asli ke bahasa yang dituju. Jadi the idea will be conveyed gitu ya, the idea. Tidak menekankan penggunaan kata-kata sesuai aslinya. Jadi yang penting idenya nyampe. Kata-katanya bisa beda gitu loh. Makna pesan di balik kata-kata itulah yang dijadikan fokus. Iya, iya. Semakin jauh dari sejarah dan sebisa mungkin teksnya jadi kekinian. Tapi masih setia mengkomunikasikan maksud inti tulisan asli. Jadi inti tulisan asli masih terdeliver. Tapi memang dia jadi penggunaan kata jadi jauh dari sejarah aslinya. Gitu ya. Nah, dampaknya apa? Sangat-sangat mudah dibaca dan sangat-sangat mudah dimengerti. Ya, untuk generasi saat ini mungkin, waduh enak banget, ngerti banget nih. Kok kayaknya aku di ngertiin, gitu jadi kan? Mungkin penjelasan ini untuk menolong para pemilik Alkitab terjemahan bahasa Inggris bisa tahu kenapa ada terjemahan versi ini, itu karena latar belakang tadi ya. Ya memang kan. Pendekatan secara harafiah atau literal sama pendekatan secara yang lebih dinamis. Kemudian yang terjemahan bebas tadi paraphrasing, iya. Jadi juga kalau Anda punya satu tipe terjemahan, Anda jadi tahu, oke, Alkitab saya ini adanya pada positioning yang mana nih, ya kan? Jadi sebenarnya Pastor, pada dasarnya kita tidak bisa memiliki Alkitab cuma satu versi saja ya? Oke, nah untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu lihat konteksnya begini, ya. Kalau kita membaca dari terjemahan yang berbeda, ya. Ada hal-hal yang kemudian kita akan bisa peroleh di sana. Ya, nih saya hadirkan dulu chartnya nih ya. Ini adalah Bible translation dalam chart dan di sini saya bagi 3 kolom. Ada formal literal, kemudian functional, sama paraphrase. Yang bebas tadi ya. Iya. Nah itu di bawahnya adalah daftar Alkitab-Alkitab yang sementara ini saya kumpulkan. Nah, di situ ada bahasa Inggris dan ada bahasa Indonesia juga loh di situ, ya. Jadi kalau kita lihat nih, ada NASB, itu New American Standard Bible, nih kebetulan ada di sini nih Alkitabnya ya. This is my New American Standard Bible, ya. Dan ini ada pada kolom formal literal. Jadi bahasanya memang tadi dikatakan agak kaku ya. Karena sesuai dengan bahasa asli. Right. Word for word. Dia kata per kata. Jadi kalau kita mau studi Alkitab, nah ini tergantung ya, kita membaca Alkitab kan, kalau untuk membaca tentu kita mau membaca apa yang mudah kita pahami, mudah kita mengerti. Ya. Kalau untuk membaca. Untuk membaca. Tapi begitu kita mau studi, ada baiknya dilakukan pendampingan dengan yang formal equivalence tadi, ya, yang word for word. Karena kita mau studi, kita mau semakin dekat dengan bahasa asli. Kalau kita mau melakukan upaya penggalian atau belajar, jadi perlu ada pendampingan. Nah, tadi Okina tanya, jadi kalau gitu kita kalau baca Alkitab sebaiknya tidak dari satu terjemahan aja atau gimana? Mungkin menjawabnya saya pakai contoh ya. Tadi pagi saya membaca kembali Injil Matius dan kamu familiar dengan ayat yang berkata, sebab dari pohon yang baik tidak bisa mengeluarkan buah yang jahat. Tahu ya mengenai pohon yang baik, pohon yang jahat. Pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik, pohon yang jahat mengeluarkan buah yang jahat. Ya. Jadi kita familiar dengan the idea of baik dan jahat. Karena di situ pengertiannya adalah nggak mungkin kalau hatinya
kotor keluar kata-kata yang baik, kalau artinya bersih keluar kata-kata yang kotor gitu. Iya. Nah, namun istilah pohonnya itu loh, pohon baik dan jahat ya. Itulah istilah yang common kita familiar pada saat kita membaca dari teks bahasa Indonesia atau di beberapa terjemahan yang lain. Nah, tadi pagi saya baca ayat itu dari Alkitab versi ESV. Nah, kalau kita lihat dalam kolom Bible Translation, ESV itu ada pada kolom formal literal dalam versi bahasa Inggris. Ya, ESV ada di situ. Dalam versi ESV, penggunaan istilah baik dan jahat pada pohon, itu dia pakai istilah healthy and disease. Berarti pohon yang sehat dan pohon yang sakit. Pohon yang sakit mengeluarkan buah yang jahat, pohon yang sehat mengeluarkan buah yang baik. Tidak mungkin pohon yang sehat mengeluarkan buah yang jahat. Tidak mungkin pohon yang sakit mengeluarkan buah yang baik. Healthy and disease. Jadi baik dan jahat itu equal dengan sehat versus sakit. Ini karena baca terjemahan lain lagi. Terjemahan lain lagi. Jadi apa pentingnya kita membaca dari terjemahan yang berbeda? Buat saya sebagai seorang pembaca, you know I'm a reader, you are a reader. Our brain sometimes when we use one translation, kalau kita udah baca ini, kita jadi sangat familiar. Dan familiarity to the text, sometimes itu ada ruginya. Ya, hari ini saya mau ngomong ruginya, nanti lain kali mungkin saya ngomong untungnya, gitu ya. Tapi ada ruginya kenapa? Curiosity kita terhadap teks itu bisa agak tumpul. Karena udah tahu ya. Ya, somehow our brain say, pass it, you know it already. Entah kenapa, otak kita bisa lewatin gitu loh. Kita bisa skip beberapa kata. Karena apa? Udah hafal kok, aku udah tahu kok. Tapi memang itu sih Pastor, postur sikap saya udah tahu itu jadi menghambat untuk mau terus belajar. Gitu. Right. Jadi cara kita ngetrik itu gimana? Baca pakai terjemahan yang lain. Cari lagi terjemahan yang lain. Jangan pernah terlalu familiar dalam tanda kutip ya. Don't get too familiar dengan teks. Ini saya mau ngomong dari sisi angle itu. Nanti mungkin lain kali saya akan pakai kalimat ini untuk hal yang positif. Tapi don't get too familiar. Karena kalau jadi terlalu familiar, kita bisa lewatin gitu. Hal-hal yang tadinya mengandung makna yang dalam. Keajaiban-keajaiban. Lewat. Jadi nggak ajaib lagi. Betul. Nah, ini yang membuat saya membaca dari terjemahan yang berbeda. Dan pernah satu kali saya baca Injil Matius itu nih dari ini kan contohnya ada apa namanya? This is NIV. NIV ini ada pada kolom tengah ya. NIV adalah versi bahasa Inggris dan versi Alkitab yang terjual paling banyak di Amerika dan mungkin di dunia kali ya dalam Alkitab bahasa Indonesia. Ya. Karena untuk kita yang English is not our mother tongue, not our mother language, jadi English is our second language. Versi NIV ini bisa sangat highly recommended, ya bisa mudah dibaca. Selain NIV ada NLT juga, New Living Translation. Itu akan menolong untuk kita bisa menstimulasi pikiran selain versi terjemahan baru. Bahasa Indonesia kita tadi, nanti silakan lihat bagannya ya. Lalu mungkin sedikit di yang terakhir ini ada bagan lain ya. Di sini kita lihat bukan 3 kolom pada slide ini. Sekarang ada tambahan tuh. Antara word for word dengan thought for thought ada satu kolom khusus lagi yang warna hijau itu. Meaning for meaning. Ini apa nih meaning for meaning? Dia closest natural equivalence yang menggabungkan word for word dan thought for thought. Wah, ini adalah satu keunikannya. Sangat unik dan hanya satu Alkitab yang mengupayakan itu, yaitu versi God's Word. Nah, ini versi God's Word yang sekarang menjadi Alkitab saya sehari-hari dalam 1 tahun 2 tahun ini ya. Jadi word for word-nya dapat, thought for thought-nya dapat. Dan ini menjadi stimulasi reading saya juga karena kan selama ini sudah terbiasa dengan saya terbiasa dengan versi King James. Ini adalah New King James Bible. Ini New King James dengan Amplified. I was reading this before for years. Kombinasi New King James Amplified Bible. Ya, ini ada pada kolom word for word. Ya,
formal equivalence. Ini yang bertahun-tahun saya baca. Lalu kemudian versi NIV, ini kolom tengahnya. Saya pakai NIV sama NLT, juga sudah sangat common. Nah, jadi lately saya coba stimulasi pemikiran dengan versi God's Word. Ya. Jadi sekedar untuk bisa menjaga curiosity bahwa saya tidak paham karena ini teks baru lagi, coba dibaca lagi dan kemudian muncullah hal-hal yang sudah pernah di store up sebelumnya gitu. Kayaknya yang saya familiar, saya hafal ayat ini seperti ini. Oke. Dan dari situ kemudian curiosity yang terhadirkan itu membuat saya menggali gitu ya. Jadi makna aslinya lalu menimbang cita rasa bahasa gitu ya, cita rasa bahasa lalu ke bahasa aslinya, mengagumkan dan menemukan makna-makna yang dalam. Ya. Berarti kan kalau tadi saya konklusikan terjemahan formal atau literal itu sangat bagus, bermanfaat pada saat kita mau belajar Alkitab atau menggali Alkitab karena itu yang paling mendekati dengan bahasa asli. Dan terjemahan fungsional ya atau yang dinamis tadi itu kalau kita mau membaca. Pertanyaan saya, kapan kita bisa menggunakan terjemahan yang bebas itu, Pastor? Terjemahan bebas? Terjemahan bebas bisa sih kalau mau dibaca sehari-hari juga nggak masalah. Ya, you can if you want to. Ya. Namun karena saya juga sering sharing firman, sering membagikan studi, saya tidak akan melakukan kutipan gitu loh. Sebaiknya tidak menggunakan kutipan dari paraphrasing. Untuk membaca sehari-hari ya silahkan saja. The Message is good, dari ditulis oleh Eugene Peterson. Kita bisa baca juga. Message Amplified juga ya? Kalau Amplified masuk ke dinamis, terjemahan dinamis. Bukan, di Word for Word. Oh, Word for Word. Dia Word for Word. Oke. Iya. Oke, Pastor Yves, ini adalah bagian penjelasan mengenai terjemahan Alkitab yang menurut saya akan sangat menolong kita semua untuk belajar Alkitab. Jadi beberapa hal tadi kita bisa ambil bahwa ternyata menambahkan satu atau lebih dari satu terjemahan Alkitab sangat menolong. Tidak hanya untuk membaca, menambahkan curiosity, rasa ingin terus belajar juga untuk Alkitab kita, namun ternyata memperkaya kita juga dalam hal konteks, dalam hal pilihan kata, jadi supaya juga kita semakin tahu maksud dari si penulis. Karena memang cara membaca Alkitab kan kita perlu memahami penerima pesan. Jadi maksud dari si penulis dan harapan yang dia ingin sampaikan kepada penerima di zaman itu. Right. Ya kan, Pastor? Untuk yang bahasa Indonesia itu kan TB, tadi di dalam kolom TB itu ada di Word for Word. Lalu ada nggak untuk fungsionalnya, Dynamic Translation? Ada loh, puji Tuhan ada. Kita bersyukur Lembaga Alkitab Indonesia telah menerbitkan dalam beberapa tahun belakangan ini yaitu versi BIS atau Bahasa Indonesia Sehari-Hari yang kemudian berubah istilah menjadi BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Telah beredar di pasaran ya. Saya juga tertolong dengan versi terjemahan tersebut sehingga saya baca bisa berdampingan. Kalau sedang membaca bahasa Indonesia, saya menggunakan TB, lalu BIMK, lalu yang satu lagi yang available dalam perjanjian baru ya, yaitu TSI, terjemahan sederhana belum lengkap, tapi Indonesia. Sedang dikerjakan sepertinya TSI. Ya. Terjemahan sederhana Indonesia. Jadi, ini bisa memperkaya khasanah pembahasaan ya, cita rasa kita dalam membaca teks kitab suci. Ya. Thank you, Pastor Yves. Jadi hari ini dari episode ini kita bisa melihat pentingnya memahami Alkitab. Pertama dari pendekatan ada berapa genre sih, bahwa Alkitab ternyata ditulis dengan gaya bahasa yang berbeda-beda. Right. Karena itu tadi penulisnya diinspirasikan oleh Tuhan untuk menulis dengan ekspresinya, cara dia mendekati Tuhan, cara dia menggambarkan Tuhan. Dan lalu pendekatan ini sangat menolong kita untuk memahami maksud dari si penulis dalam mengkomunikasikan pesan Tuhan dan juga kepada si penerima pesan itu. Lalu yang kedua kita belajar mengenai golongan-golongan terjemahan dan maksud-maksud terjemahan. Menurut saya ini penting sekali untuk kita bisa pahami ya, supaya juga kita bisa cukup paham, cukup tahu dan bisa menjelaskan dan akhirnya bisa memakai tools ini dengan tepat. Kalau begitu saya ingin mengajak para pembelajar dan juga yang mendengarkan pada saat ini, coba Anda daftarkan. Ada berapa Alkitab yang Anda miliki di rumah? Ya,
Kalau bisa yang saya maksud ini adalah yang hard copy ya, karena kalau yang digital itu for free sekali ya, kita bisa dapatkan. Namun yang Anda miliki di rumah berupa hard copy karena ini akan sangat menolong dalam kita belajar. Lalu Anda mau mulai belajar dari kitab yang mana? Tadi sudah dibantu, mulailah dari yang sifat gaya penulisannya ada naratif. Jadi bisa dari, kalau di kelompok belajar Alkitab kita sih mulai dari Injil ya, Pastor ya. Iya. Karena itu yang paling dekat Secara secara jarak timeline waktu. dari jarak waktu lebih dekat Ya. ke kita dan memperkenalkan langsung mengenai Yesus Yesus. Kristus. Ya. Ya, jadi itu akan sangat menolong. Oke, kita akan melanjutkan lagi pembahasan mengenai Bible literasi atau literasi Alkitab, pengenalan Alkitab di episode selanjutnya. Jadi silakan Anda bisa membagikan komentar dan pembelajaran Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.